terpelajar, Assalamualaikum. How are you doing? I hope all of you are in good condition. Well, in this video, we are going to be learning about parents' profession atau profesi orang tua kita yang merupakan materi pada buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 SMP. Dan video ini merupakan video chapter 6 part kedua. So, murid ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started. Alright, murid ibu yang terpelajar, silahkan buka buku Bahasa Inggris When English Rings a Bell halaman 132. Kita baca Communicating. Alright, we will work in groups. Kita akan bekerja dengan kelompok. We are going to present the information we got from our friends related to their parents' profession. Nah, kita akan mempresentasikan atau menyampaikan informasi yang kita peroleh dari teman-teman kita terkait dengan profesi orang tua mereka. We will present it without reading our note. Nah, kita sampaikan tanpa membaca buku catatan kita. Oke, setelah kita dengarkan profesinya dan kita sampaikan. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will study the example on how to make a presentation. Kita akan belajar contoh bagaimana cara mempresentasikan atau membuat presentasi. Second, kedua, in our group, we will distribute the information to present who will present which part. Nah, kedua, dengan kelompok kita akan mendistribusikan informasi untuk menyampaikan who will present which part. Siapa yang akan menyampaikan bagian-bagian tersebut atau menyebutkannya di kelas gitu. Then, kemudian, every one of us will practice to present the information in our group without reading our note. Nah, masing-masing kita akan mencobakan untuk presentasi atau menyampaikan informasi di dalam kelompok kita tanpa membaca catatan. Jadi intinya pada halaman 132 ini kita belajar mempresentasikan apa yang sudah kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan? Informasi terkait profesi dari orang tua masing-masing teman kita. Okay, we will see the example. We will see the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan sampaikan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas, dan tepat. Okay, so here we go. Okay, this is the example. Kita baca dulu ya. We have asked, bukan example, tapi ini yang sudah dilakukan. We have asked 5 of our friends about their parents' profession. Nah, have asked ini adalah merupakan, kalau di grammarnya merupakan present perfect. Ibu jelaskan sedikit, walaupun kita nggak belajar tenses ya, supaya besok-besok kamu bisa menggunakan kalimat seperti ini. Oke, kita tarik ke sini. Okay, this one. Okay, we have asked. Okay, seperti itu ya. Salah. Nah, oh my god. Okay, like this. Ini ada have, ibu garis, dan ada ask, ibu hitamkan. Okay, yang ibu garis itu wajib digunakan untuk present perfect. Sedangkan yang ibu hitamkan ini adalah verb ketiganya. Nah, ini artinya sama dengan kita telah menanyakan. Oke. Have asked berarti have diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau past
participle itu merupakan tensesnya present perfect. Nah, kalau di bahasa Indonesia, Ibu perbaiki dulu. Kalau di bahasa Indonesia ini artinya sudah atau bisa telah atau bisa baru saja. Nah, untuk menerjemahkannya, tidak hanya menggunakan have saja, tapi juga bisa menggunakan has. Nah, jadi ini wajib digunakan kata bantunya dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Kapan kita gunakan have? Jika subjeknya we, you, they, nah seperti itu. Atau yang plural subject. Kapan kita gunakan has? Jika subjeknya she, he, it, atau plural singular subject. Seperti misalnya, she has asked. Dia sudah menanyakan. Dia telah bertanya. Nah, bisa seperti itu. Kalau baru saja pakai already, she has already asked. Dia baru saja menanyakan. Nah, jadi murid Ibu, kalau ada yang seperti ini, nanti kamu ketemu kata bantu have atau has diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau past participle, di sini adalah ask, maka kita terjemahkan dengan sudah telah dalam bahasa Indonesia. Kita sudah bertanya. Nah, jadi ini kata kerjanya. Mau ganti saya, I have, saya sudah huruf besar ya. Kalau I have, saya sudah belajar. Study, bentuk ketiganya menjadi studied. Saya sudah belajar bahasa Inggris, English, sejak kemarin, since, atau since yesterday. Oke. Ini harus huruf besar ya. Nah, begitu. Jadi Ibu berikan penjelasan sedikit terkait ini ya. Oke, ini namanya tenses present perfect. Alright, tinggalkan ini. Kita sudah menanyakan 5 orang teman-teman kita tentang profesi orang tua mereka. Oke. Oke, kita hapus ini dulu. Oke. Benny's father is a farmer. Ayah Benny seorang petani. Nah, Ibu garis ini. Benny's father. Ini posesif ya, posesif. Jadi kalau kita ingin menyebutkan pekerjaan ayahnya Benny, sebutkan dulu nama Benny, tambah apostrofi s, baru ayahnya. Benny's father. Ayah Benny. Benny, saudara laki-laki Benny, berarti Benny's brother. Saudara perempuan Benny, Benny's sister. Nah, jadi namanya dulu tambah apostrofi s, baru kata bendanya. Buku Benny, Benny's book. Mobil Benny, Benny's car. Nah, pelajaran tentang posesif ini sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya juga. Oke, mengingatkan lagi. He plants and grows rice. Dia menanam dan menumbuhkan padi. Siapa dia ini? Dia di sini adalah Benny's father. Alright. His mother is a housewife. Ibunya seorang ibu rumah tangga. His mother. Siapa his di sini? His ini adalah mengacu kepada Benny, ibu Benny. Jadi boleh kita buat Benny's mother atau kita ganti Benny ini dengan kata ganti his. Untuk kepemilikan pakai his. Oke. Bisa lihat lagi di video Ibu sebelumnya. She takes a good care of Benny and her family. Nah, she di sini mengacu ke siapa? She di sini mengacu ke ibu si Benny. Benny's father. Benny's mother atau his mother. His ini ke Benny ya. Benny's mother. Menjaga Benny dan her family, keluarganya. Her di sini mengacu ke siapa?
ke she. She ini ke siapa? Mother. Mother siapa? Benny's mother atau his mother. Nah, jadi di sini sudah pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya itu sudah dipakai di sini. Nah, ini kenapa pakai S di sini? Ibu tandai S-nya, Ibu garis bawahi karena ini adalah kalimat present, simple present. Oke, kalau simple present maka kita harus tambahkan S pada kata kerjanya, S pada kata kerjanya di akhir kata kerja jika subjeknya tunggal. Kenapa tunggal? He, satu orang saja ya, he. Kata ganti ayah Benny. Begitu juga dengan di sini ada S-nya, Ibu garis lagi. Kenapa she takes bukan she take aja? Karena lihat subjeknya. Nah, subjeknya siapa? She. Nah, jika subjeknya satu orang, maka harus ditambahkan S kata kerjanya untuk kalimat simple present. Oke. Jadi ada dua tenses yang dipelajari di sini. Satu present perfect. Ini present perfect, Ibu udah tandain ya, present perfect. Dan satu lagi adalah simple present. Ingat penambahan S di belakangnya. Alright, murid Ibu, gampang ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Ini dia. We will work in groups to reflect on our learning. We will discuss what we have learned. Kita akan bekerja dengan kelompok untuk merefleksi pelajaran-pelajaran kita, apa yang sudah kita pelajari, dan kita akan diskusikan apa yang sudah dipelajari. Nah, murid Ibu, kita belajar lagi ini. Tadi Ibu udah jelaskan, ada have ditambah verb ketiga. Learn artinya mempelajari. Nah, learn bentuk ketiganya ditambah ed. Jadi we have learned artinya kami telah belajar, kami telah mempelajari, atau belajar juga boleh. Oke, so ini merupakan apa tadi? Oke, ini dia. Nah, present perfect, have atau has diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, yang tadi kata kerja bentuk ketiganya adalah, nah, murid Ibu, ini pakai learn. Nih, verb ketiga, learn. Oke. Ayo murid Ibu, sekarang ini kesimpulannya berkaitan dengan profesi. Now we know to ask about someone's job and profession. We ask, kalau kita ingin menanyakan pekerjaan seseorang, profesi seseorang, kita gunakan kata tanya seperti ini. What does Benny's father do? Dipakai does ya, karena dia tunggal. Oke, Ibu kasih contoh tadi ya, gini aja. Oh, sorry. Oke. What does Benny, huruf besar ya, Benny's father do? Kenapa pakai does? Karena yang ditanyakan hanya, oh my god, salah ketik terus ya, hanya satu orang saja, Benny's father. Kalau pakai do di atas berarti misalnya what do Benny's father and mother do? Apa pekerjaan ayah dan ibu Benny's? Berarti ada dua orang. Nah, do, pakai do di belakang untuk menanyakan pekerjaan ya. Bukan artinya melakukan ya murid Ibu ya. Oke, mau do dan does. Ingat penggunaan do kalau dia jamak, lebih dari satu orang yang ditanyakan, atau pakai they, you, what do you do, boleh. Kalau dia does maka dia hanya tunggal saja, satu orang. Misalnya Ibu contohkan lagi, what does she do? She ini mengacu ke, oke, he aja. He ini mengacu ke ayahnya. Atau what do you do? Kenapa pakai you, do? Karena subjeknya you. Nah, gampang gitu aja ya. Alright, so cara menjawabnya, kalau yang ditanyakan kamu, what do you do? Maka jawabannya I am a, harus ada artikel. I am a
teacher. I am a student. I study at SMP berapa. He is a teacher. She is a butcher. She is a waiter. Nah, macam-macam ya. Baru dijelaskan di belakangnya. Setelah sebutkan profesi, jelaskan di belakangnya. Seperti contoh yang tadi. Here we go. Kita masuk ke contoh yang tadi ini. Ayahnya, Benny's father is a farmer. Baru dijelaskan di belakangnya. He plants and grows rice. Alright, murid ibu, paham? Nah, sekarang biar pengetahuan vocabulary-nya bertambah, ibu berikan tambahan vocabulary terkait dengan profession. Here we go. Nah, murid ibu, apa saja profesi tersebut? Here we go. Ini dia. Ayo, kira-kira kalau seperti ini, pekerjaannya apa? Oke. Tukang tambang ya, atau penambang. Nah, pekerjaan tidak selalu teacher, doctor, nurse ya. Kita kenali lagi profesi lainnya. Nah, ini namanya adalah orang yang tukang tambang yang bekerja di batu bara atau apa. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Contoh saja, my father is a miner. Jadi miner itu adalah orang yang penambang gitu ya. Baik tambang emas, batu bara, yang penting namanya miner. Berikutnya. Nah, ini profesi yang disukai saat ini. Yang berhubungan dengan komputer, yang duitnya lumayan banyak sekarang, dan tidak hanya jadi dokter aja yang duit banyak ya. Kira-kira ini pekerjaannya apa atau profesinya apa? Nah, kita kasih contoh. He is a computer programmer. Nah, pekerjaan ini namanya computer programmer. Alright, next. Here we go. Ayo, yang suka sama binatang-binatang, kira-kira ini pekerjaannya apa namanya? Ini dia. My sister is a veterinarian. Veterinarian ini adalah dokter hewan. Oke, ada yang mau bercita-cita jadi dokter hewan? Berikutnya. Nah, kalau kamu liburan dengan keluarga, family, kemudian yang bawain koper kamu, kemudian barang bawaan kamu ke kamar, itu profesinya adalah, contohnya, my cousin is a bellboy. Jadi itu bellboy, profesinya adalah bellboy yang bawa luggage, koper, semua barangan kamu ke kamar. Alright, ingat ya, bellboy. Next. Nah, yang jual-jual rumah ke orang-orang. Nah, so profesi ini banyak juga duitnya, dan profesi ini sudah banyak diminati sekarang ini ya. So, nama profesi ini adalah, kita kasih contoh aja, Rudy's uncle is a real estate agent. Nah, perumahan-perumahan mewah gitu ya. Jadi agen properti. Nama bahasa Inggrisnya adalah a real estate agent. Nah, ini yang contohnya pakai Rudy's uncle. Ya, Rudy's uncle. So, ada di atasnya ada apostrofi S diikuti oleh S, baru uncle-nya. Jadi paman Rudy, pekerjaannya seorang real estate agent atau agen properti. Alright, next. Nah, kira-kira yang suka nemanin, bagian cewek ini, suka nemanin ibunya ke pasar atau ke ke supermarket, orang yang seperti ini profesinya apa? Ini dia. Contoh, butcher. Apa? Butcher. Oke, tukang daging, butcher. So, ibu kasih contoh kalimat lengkapnya adalah Andy's brother is a butcher. Saudara laki-laki Andy seorang tukang daging. Oke. Next. Ayo, kalau isi bensin, kira-kira orang yang suka isi bensin atau pekerjaan yang ngisi bensin itu apa bahasa Inggrisnya? Here we go.
Okay, a gas station attendant. Nah, contoh, she is a gas station attendant. Nah, jangan lupa to be is ya. Dan subjeknya she. Kalau subjeknya she, maka to be-nya is. Tapi kalau subjeknya they, maka to be-nya are. Oke, pelajaran yang video sebelumnya ya. Right. Ya, ini kalau kamu bayar makanan atau bayar apa saja yang kamu beli, itu profesinya apa? Here we go. Cashier, right. Contoh di sini, Fanny's sister is a cashier. Nah, saudara perempuan si Fanny, apostrofi S, seorang kasir. Alright. Next. Nah, ini profesinya apa kira-kira? Oke, here we go. Painter, pelukis. Nih, photographer. Nah, yang suka motret-motret ya. Ini, oke, yang ininya ya. Nah, yang ceweknya ini profesinya kira-kira apa? Reporter, yang melaporkan berita itu reporter. Next. Nah, yang bawa makanan, ayo. Yang bawa makanan ini bahasa Inggrisnya apa? Waiter. Alright, so murid ibu, inilah profesi-profesi lainnya yang sekarang disukai dan diminati juga ya. Jadi kamu jangan beranggapan profesi hanya jadi doctor, teachers, nurse, ya itu aja. Kita bervariasi lagi dengan nama-nama profesi yang sekarang sudah banyak juga yang minat. Oke, murid ibu mau jadi apa suatu saat nanti? You know what you want to be. Oke, murid ibu, see you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu suka dengan video ini, don't forget to like. Tapi kalau nggak suka, gak usah ditonton ya. Bye-bye.